musik. Untuk pertemuan hari ini, kita akan masuk dalam pelajaran mengenai gerak harmoni dan gerak akord. Semua materi pada pertemuan hari ini dapat kalian lihat pada soft file buku paket Seni Budaya Kemendikbud kelas 11 pada halaman 80 hingga 82. Gerak akor adalah perpindahan rangkaian akor yang digunakan untuk mengiringi sebuah musik sesuai dengan pertimbangan harmoni. Gerakan akor dalam sebuah harmoni akan membuat lagu menjadi semakin indah. Harmoni itu sendiri berarti selaras. Keselarasan dalam lagu dihasilkan oleh hubungan yang serasi antara nada yang satu dengan nada yang lain secara vertikal. Hubungan yang serasi secara vertikal dapat kita lihat lebih jelas lagi pada skema berikut ini. Mari kita perhatikan bersama rangkaian nada pada rangkaian notasi huruf pada gambar berikut ini. Pada baris pertama ada C, D, E, F, G, A, B, dan C aksen. Pada baris kedua ada E, F, G, A, B, C aksen, D aksen, dan E aksen. Pada baris ketiga ada G, A, B, C aksen, D aksen, E aksen, F aksen, dan G aksen. Disebut hubungan horizontal apabila dia berada pada satu baris dan dinyanyikan berurutan, biasanya disebut melodi. Dan disebut hubungan vertikal apabila dia berada pada satu garis vertikal dari atas ke bawah. Contohnya C, E, G, D, F, A, E, G, B. Dan dinyanyikan bersamaan, biasanya disebut harmoni. Konsep susunan vertikal ini merupakan dasar musik barat yang berprinsip pergerakan bunyi menuju tonika. Sedangkan harmoni pada musik gamelan lebih bersifat horizontal yang lebih menekankan kepada sistem nada tertentu seperti pelok dan slendro dengan mood tertentu yang ditentukan oleh patet. Tonika adalah chord tingkatan pertama dalam susunan harmonisasi diatonis mayor. Chord trinada tonika berjenis mayor dan memiliki rumus 1, 3, 5. Pelok, bahasa Jawanya pelok, adalah satu dari dua tangga nada dalam literatur sering disebut juga sebagai laras. Pokok dipakai dalam musik gamelan asli dari masyarakat di Pulau Bali, juga sebagian Pulau Lombok dan Pulau Jawa di Indonesia. Slendro atau kadang kala dieja sebagai salendro adalah satu di antara dua skala dari gamelan musik. Patet merupakan pengaturan nada gamelan atau musik tradisional Jawa. Patet berlaku dalam laras gamelan pelok maupun slendro. Patet memberikan keindahan dan harmonisasi pukulan gamelan. Untuk mendapatkan harmoni yang baik, kita harus memperhatikan dua hal penting, yaitu yang pertama interval, yang kedua adalah akor. Berikut penjelasannya. Yang pertama, interval. Interval adalah jarak antara dua nada. Setiap interval dalam tangga nada dengan jarak yang berbeda diberi nama berbeda pula. Ada dua macam interval, yaitu interval melodik dan interval harmonik. Interval melodik berfungsi membentuk melodi dan interval harmonik berfungsi membentuk harmoni. Interval melodik tersusun membentuk tangga nada dari yang paling rendah ke nada lebih tinggi atau sebaliknya. Mari bersama kita perhatikan susunan interval nada dalam tangga nada C mayor berikut ini. Di gambar terdapat nada C, D, E, F, G, A, B, C aksen dengan jarak interval 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Dari C ke C, intervalnya adalah 0, disebut prime murni. Dari C ke D, intervalnya adalah 1, disebut sekonde besar. Dari C ke E, intervalnya adalah 2, disebut terts besar. Dari C ke F, intervalnya adalah 2,5, disebut quart murni. Dari C ke G, intervalnya adalah 3,5, disebut quint murni. Dari C ke A, intervalnya adalah 4,5, disebut sek besar. Dari C ke B, intervalnya adalah 5,5, disebut septime besar. Dari C ke C aksen, intervalnya adalah 6, disebut oktav murni. Yang kedua adalah akor. Akor adalah susunan tiga nada atau lebih secara vertikal, yang bila dinyanyikan secara serentak akan menghasilkan nada yang harmonis. Karena tersusun dari tiga nada utama, akor juga sering disebut sebagai trinada. Nada-nada yang dijadikan sebuah akor dimulai dari nada utama sebagai dasar akor. Kemudian nada kedua berupa nada terts, nada ketiga dari nada dasar ya. Dan nada ketiga adalah quint, merupakan nada kelima dari nada dasar. Akor terbentuk dengan memperhatikan interval harmoni. Dalam nada dasar natural akan terlihat susunan akor berikut. Tingkat pertama ada C, E, G, disebut tonika, diberi nama C mayor.
Tingkat kedua ada D, F, H, disebut supertonika, diberi nama D minor. Tingkat ketiga ada E, G, B, disebut median, diberi nama E minor. Tingkat keempat ada F, A, C aksen, disebut subdominan, diberi nama F mayor. Tingkat kelima ada G, B, D, disebut dominan, diberi nama G mayor. Tingkat keenam ada A, C aksen, E aksen, disebut submedian, diberi nama A minor. Dan yang terakhir yang ketujuh ada B, D aksen, dan F aksen, disebut introduktor, diberi nama B diminished atau B D. Selanjutnya, Sir akan menjelaskan mengenai jenis-jenis akord. Sebelumnya, kita lihat dulu gambar di papan tulis, yaitu ada gambar sebuah tools piano. Sir akan menjelaskan sedikit lagi mengenai interval untuk membantunya Sir gambarkan sebuah piano agar kalian bisa memahami dengan lebih gampang. Di piano tersebut terdapat ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, atau bisa disebut C, D, E, F, G, A, B, C. Di mana nada do itu selalu berada di samping dua tut hitam berjejer. Jadi kalau ada dua tut hitam berjejer, di sebelahnya adalah do. Apabila ada tiga tut hitam berjejer, di sebelahnya adalah fa atau F. Ya, kalau do tadi bisa dibilang C. Oke, untuk mengetahui jarak interval dari C ke D adalah 1. Kenapa 1, Sir? Karena ada tut hitam di tengah-tengahnya. Jadi ini berjarak 1. Kalau do ke tut hitam ini itu berarti setengah. Oke, berarti D ke E berapa? D ke E itu adalah 1 karena masih ada tut hitamnya. E ke F karena tidak ada tut hitam di tengahnya maka berjarak interval setengah. F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, dan B ke C setengah. Sehingga jarak interval sebuah rangkaian nada itu adalah 1 setengah, 1 setengah. Maka dari itu dapat kita lihat lagi kalau jarak interval dari C ke tut hitam itu adalah setengah. Tut hitam ini dapat dikatakan C crash. Ya, jika kita melihatnya dari sudut pandang ini C, maka tut hitam ini adalah C crash. Jika kita melihat dari sudut pandang ini D, maka tut hitam ini namanya adalah D mol. Kenapa C crash? Karena C dinaikkan setengah. Kenapa D mol? Karena D diturunkan setengah. Jadi ini sama saja ya, tergantung sudut pandang mana kita melihatnya. Jenis-jenis akord contohnya adalah mayor, minor, diminished, augmented, dan sebenarnya masih banyak jenis akord yang lain. Tapi kita belajar di depan ini dulu ya. Mayor sering disingkat dengan M, dengan jarak interval nadanya adalah 2 dan 1 setengah. Minor atau M kecil dengan jarak interval nadanya adalah 1 setengah dan 2. Yang ketiga, diminish atau sering disingkat dim dengan jarak intervalnya adalah 1 setengah, 1 setengah. Yang keempat, augmented sering disingkat out dengan jarak intervalnya 2, 2. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Soalnya adalah carilah rangkaian notasi harmoni dari akord C mayor atau disingkat C dan M besar. Mayor, kata kuncinya pertama adalah mayor. Mayor, jarak intervalnya adalah 2 dan 1 setengah. Kita lihat C. C sekarang ada di sini ya. C ada di sini. Jarak intervalnya adalah 2 dan 1 setengah. Kita lihat. C ke D jaraknya 1. D ke E 1. Berarti kalau jarak intervalnya 2 adalah dari C ke E. Berarti notasi kedua adalah E. Setelah itu 1 setengah. E ke F jaraknya setengah. F ke G jaraknya 1. Berarti 1 setengah dari E ke G. Maka harmoni notasinya adalah C, E, dan G. Itulah jawabannya. Oke, kita masuk ke contoh soal kedua. D minor. Minor jarak intervalnya adalah 1 setengah, 2. Maka dari itu kita dulu ya. 1 setengah 2 dimulai dari D ya. D 1 setengahnya adalah ini 1, ini setengah, berarti D ke F. Selanjutnya jarak interval 2 dari F. F ke G 1, G ke A 1, berarti 2 itu adalah F ke A. Maka harmoni notasinya adalah D, F, dan A. Kita tulis D, F, dan A. Ya, kita lanjut ke soal ketiga, E dim atau E diminish.
Jarak intervalnya adalah 1,5, 1,5. Kita coba ya. E itu di sini. Lalu 1,5. Ini setengah, ini 1. Berarti 1,5-nya adalah G. Setelah itu 1,5 lagi. G ke A 1, A ke B 1. Berarti ini jarak intervalnya 2. Sementara kita maunya 1,5. Berarti G ke A 1, setengahnya lagi kita naikkan ke A crash ya. Berarti 1,5-nya di sini. Berarti yang ditekan adalah notasi harmoni adalah E, G, dan A crash. E, G, dan A crash. Yang terakhir F augmented atau F out dengan jarak interval 2, 2. Kita lihat F di sini jarak interval 2-nya F ke G 1, B ke A 1 berarti di sini. Lalu A ke B 1, B ke C adalah setengah. Sementara dia maunya 2, berarti kita naikkan lagi setengahnya ya. Sebenarnya di sini lanjutannya adalah ada satu lagi. Sama seperti yang ini. Ya, kembali lagi ya. Maka dari itu jika 2, A ke B, B ke C crash ke sini. Maka F augmented adalah F, A, dan C crash. Begitu kira-kira cara mencari notasi apa saja pada harmoni nada berikut. Oke, sekarang kita dengarkan contoh bunyinya. Kita lihat C mayor, yang ditekan adalah C, E, G. Begini bunyinya. C, E, G. Ini adalah bunyi dari C mayor. Selanjutnya D minor, D, F, A. D, F, A. Ini adalah bunyi D minor. Selanjutnya E, D. Ada E, G, dan A crash. E, G, A crash. Ini adalah bunyi E, D. Selanjutnya F augmented, F, A, dan C crash. F, A, C crash. Ini adalah bunyi augmented. Yang paling jelas perbedaannya adalah mayor dan minor. Apabila mayor, nuansa yang kita dengar sedikit lebih bahagia, lebih riang. Sementara kalau minor, nuansanya lebih melankolis, lebih sedih. Baiklah, demikian pelajaran pada materi hari ini mengenai gerak harmoni dan gerak akord. Jangan lupa kerjakan tugasnya pada aplikasi yang kemudian telah terberikan dan kumpulkan tugasnya tepat waktu. Sampai ketemu minggu depan. See you next week.